Baik, Pak Aroman mungkin bisa menanggapi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Salahuddin. Iya, Pak Hadi, sedikit memberikan yang disampaikan oleh Pak Salahuddin. Iya. Kalau kami melihat konteksnya begini Pak Hadi, ketika cantolan hukum yang dipakai oleh KPU menyangkut PAPTL 2 ini, menurut kami sudah salah, maka kalau menurut kami seharusnya KPU tidak melakukan rapat apa-apa. Yang lucunya kemarin itu setelah 7 hari mereka mengadakan rapat, entah rapat pleno atau apa namanya, atau konferensi pers. Tapi menurut kami, kalau mereka tidak mengubah surat keputusan berdasarkan rekomendasi Bawaslu, mereka tidak perlu melakukan rapat. Biarkan saja rekomendasi itu berjalan. Kan diberikan waktu 7 hari. Biarkan itu bergulir. Nanti setelah 7 hari, kan ada waktu yang diberikan oleh undang-undang Bawaslu melakukan teguran, baik secara lisan maupun tertulis. Ketika KPU tidak mengubah SK, biarkan saja itu bergulir. Tapi ini mereka mengadakan rapat, mengadakan pleno yang ditandatangani oleh 5 anggota KPU, memutuskan bahwa tidak terjadi pelanggaran dan tidak mengubah SK. Maka ini menurut kami sebuah hal yang keliru ketika kemudian tidak rekomendasi Bawaslu tidak lanjuti, lalu mengadakan rapat pleno. Kan SK tidak dirubah, kecuali mereka merubah SK, barulah mereka melakukan rapat. Ini pengamatan kami. Kami hanya diminta untuk menjadi mengamati, maka begitulah yang menjadi pengamatan kami. Tapi karena rujukan yang mereka pakai adalah 25/2013, yang menurut kami juga itu hanya undang-undang pemilu, bukan undang-undang pilkada, maka ini tidak bisa dijadikan dasar untuk jadikan patokan KPU dan mengambil keputusan. Ini menurut pengamatan kami. Pak Aroman, tapi di Undang-Undang Pilkada juga disebutkan di pasal 140 itu KPU Kabupaten Kota itu bisa menindaklanjuti itu dengan memeriksa dan memutus. Jadi ada kata memeriksa, jadi diberi kewenangan untuk memeriksa juga Rekom Bawaslu. Iya, justru memeriksa itu ketika diperiksa tidak memenuhi syarat atau apa yang menjadi rekomendasi Bawaslu dianggap tidak terpenuhi, biarkan, tidak usah rapat apa-apa. Kecuali dianggap ada pelanggaran dan benar, barulah itu masuk dengan keputusan. Kan begitu. Oh, jadi maksudnya Pak Aroman ini setelah memeriksa kemudian ternyata hasil kajiannya berbeda dengan kajian Bawaslu, maka tidak perlu ada pleno berita acara. Tidak perlu ada rapat, tidak perlu ada rapat. Cukup mengumumkan saja ya, cukup mengumumkan saja kepada publik bahwa pasangan calon masih tetap. Biarkan. Oh, tidak bisa begitu. Ya, Pak Salahuddin mungkin ada. Jadi gini, coba kita harus berpikir sesuai dengan norma. Ya. Undang-undang itu memberi kewenangan kepada Bawaslu untuk melakukan rekomendasi atau menilai pelanggaran yang terjadi baik antar peserta, antar penyelenggara dengan peserta. Jadi Bawaslu penilai, diberikan kewenangan oleh undang-undang. Nah, terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu kepada KPU Kabupaten, disebutkan bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan oleh salah satu pasangan calon yang disampaikan bahwa itu adalah petahana. Nah, kemudian KPU diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memeriksa dan memutus. Tidak harus dalam konteks tindak lanjut tersebut, tidak harus KPU mengikuti apa yang dikemukakan oleh Bawaslu. KPU juga punya hak sama-sama sebagai penyelenggara yang mengatakan bahwa undang-undang yang memberikan kewenangan. Secara teknis KPU diberikan tugas oleh undang-undang sebagai pelaksana teknis. Tetapi ada undang-undang yang memberi celah kepada KPU untuk memeriksa dan memutus. Bahwa setelah rekomendasi Bawaslu tersebut kepada KPU dan KPU menilai, memeriksa, memanggil, mengklarifikasi orang-orang tersebut. Konteks memeriksa itu kan memanggil, bukan hanya memeriksa bahwa setelah rekomendasi Bawaslu KPU membuka rekomendasi dan memeriksa, bukan seperti itu. Undang-undang tidak menyebutkan seperti itu. Kewenangan ada diatur. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan.
bahwa mereka bisa mempertanggungjawabkan. Nah, persoalan bahwa undang-undang memberikan ruang kepada Bawaslu bahwa bila mana KPU tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut, maka Bawaslu diberi kewenangan untuk melakukan teguran lisan maupun teguran tertulis di pasal berikutnya. Nah ini kan, kalau Bawaslu merasa bahwa rekomendasi kami kemarin sudah ditindaklanjuti tetapi tidak sesuai dengan rekomendasi kami, maka kami beri teguran tertulis dan atau teguran lisan. Nah, yang bisa isinya disebutkan di dalam bahwa agar segera melaksanakan rekomendasi tersebut. KPU dilindungi undang-undang, Bawaslu juga dilindungi undang-undang. Sehingga pada saat kita menilai apa yang dilakukan oleh KPU, kita menilai bahwa itu berdasarkan undang-undang. Kecuali tertulis di situ bahwa KPU, kenapa perbedaan tafsir itu? Bahwa di atas KPU RI wajib melaksanakan. Tetapi KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota harus dibatasi. Bahwa dibatasi dalam konteks kalian masuk dulu selama 7 hari ini. Menilai benar. Ini sudah diatur oleh undang-undang. Makanya kalau merasa kita tidak merasa, kita bingung atau merasa tidak puas, kita uji kembali. Kan antara undang-undang dengan peraturan di bawahnya bertentangan kan bisa diuji. Nah, makanya apa yang dilakukan? Ini tinggal seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua Bawaslu tadi, bahwa ada lembaga yang menilai di atasnya. Apakah itu lembaga di atas dari penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu itu adalah DKPP. Nah, tetapi nilai seperti itu lagi yang saya sampaikan tadi, bahwa bila dinilai oleh DKPP, kode etik, ada lagi lembaga lain yang akan menilai. Di undang-undang disebutkan meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat dikenakan pidana. Tidak meloloskan pasangan calon yang memenuhi syarat dikenakan pidana. Nah, makanya saya sampaikan bahwa aturan itu sudah tertata sedemikian. Norma jelas dikatakan bahwa dalam hal menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, KPU provinsi maupun kabupaten kota memeriksa dan memutus rekomendasi tersebut. Sehingga mereka punya tanggung jawab selama 7 hari, mereka kembalikan kepada Bawaslu. Apakah itu bertentangan atau tidak, itu adalah penilaian dari lembaga tersebut. Ya bisa KPU mengatakan seperti itu.